Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita senantiasa di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kembali mengenai ekonomi syariah tentang hubungan bunga bank dengan riba dalam pandangan Islam. Riba itu sendiri adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh satu pihak. Seperti apa praktik riba itu? Disadari atau tidak, praktik riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang terkait dengan bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan terhitung dari jumlah pinjaman yang diambil nasabah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa tentang bunga bank atau interest atau faidah, yaitu yang pertama, bunga atau interest atau faidah adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman online atau al-qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Yang kedua, riba adalah tambahan atau zidayah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Yang ketiga, praktek pembungaan haram hukumnya, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun yang dilakukan oleh individu. Materi selanjutnya mengenai hukum riba. Para ulama telah sepakat bahwa bunga bank haram hukumnya karena tergolong ke dalam riba. Hal ini seperti yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba. Dalam Al-Quran dan hadis dinyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 dijelaskan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyindir masyarakat Quraisy jahiliyah bahwa riba yang dianggap membawa tambahan pada harta manusia, sesungguhnya di sisi Allah tidak akan memberikan tambahan, sedangkan yang menambah berkah di sisi Allah adalah zakat. Dalam ilmu fikih dikenal 3 jenis riba, yaitu yang pertama, riba fadl atau riba buyu, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya atau mislan bi mislin, sama kuantitasnya atau sawaan bi sawain, dan sama penyerahannya atau yadan bi yadin. Contohnya adalah jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai atau spot. Jenis riba yang kedua yaitu riba nasiah atau riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko atau al-gunmu bil gurmi, dan hasil usaha muncul bersama biaya atau al-kharaj bidaman. Contoh riba ini dapat kita temui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, dan giro. Jenis yang selanjutnya yaitu riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Contohnya dapat kita temui dalam bunga pada transaksi kartu kredit.
Adapun alur pemikiran MUI berkenaan dengan masalah ini sudah sesuai dan tidak ada yang kurang. Pada Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank haram sudah dicantumkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130 sebagai dasar dalam pelarangan bunga bank. Jadi, berdasarkan penjelasan dan dalil-dalil di atas dapatlah dipahami bahwa tidak ada perbedaan antara hukum riba berdasarkan jenis-jenisnya, yaitu sama-sama diharamkan dalam pandangan Islam. Jadi teman-teman, semua hal yang berhubungan dengan riba dalam pandangan Islam itu hukumnya haram dan kita harus menjauhinya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.